Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pada seluruh anakku kelas 10 yang kami banggakan, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali di pelajaran kita biologi. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan kita bab yang ketiga berkaitan dengan virus dan bakteri. Insyaallah kita masih melanjutkan pada bagian kedua kita di bab virus. Terlebih dahulu kita akan masuk pada pokok pembahasan berkaitan dengan replikasi atau perkembangbiakan virus. Nah, replikasi bertujuan untuk memperbanyak partikel virus sebagaimana sebuah tujuan daripada berkembang biak. Demikian juga pada virus terjadi proses perkembangbiakan. Nah, replikasi virus hanya terjadi bila virus berada dalam sel makhluk hidup saja. Adapun ketika virus berada di luar sel makhluk hidup, maka dia menjadi partikel-partikel mati, tidak bisa berkembang biak. Nah, secara umum replikasi daripada virus terjadi melalui 5 tahapan. Di antaranya adalah tahap absorpsi. Kemudian yang kedua tahap penetrasi, yang ketiga sintesis, yang keempat pematangan atau perakitan, yang kelima lisis. Nah, absorpsi ini proses penempelan menuju sel makhluk hidup. Kemudian penetrasi, proses pemasukan partikel-partikel virus menuju sel hidup. Kemudian sintesis, pembuatan replikasi ya virus-virus baru. Kemudian pematangan adalah perakitan dari organ-organ virus baru. Yang kelima adalah proses lisis. Lisis ini adalah proses dalam bahasa kita pembledosan ya, diletuskan sel-sel makhluk hidup tadi yang sebagai tempat perakitan virus, sel hidupnya dimatikan, diletuskan, sehingga apa? Ini merugikan dari sel hidup yang ditumpanginya. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, adapun replikasi pada virus itu terbagi menjadi dua, ada siklus litik dan siklus lisogenik. Klasifikasi virus ya dibagi menjadi 4 kelompok. Ada virus penyerang bakteri namanya bakterofag, ada virus protista, ada virus tumbuhan, dan ada virus hewan atau manusia. Ini berdasarkan jenis inang yang diserangnya. Nah, peran virus dalam kehidupan ada 2 peran ya dalam kehidupan. Yang pertama peran merugikan dan yang kedua peran yang menguntungkan. Bagian pertama, peran yang merugikan diantaranya menyebabkan penyakit pada tumbuhan ya. Contohnya penyakit yang ada pada pepaya di sini ya. Halusnya bersih, mulus, kuning, langsat, tapi ini apa? Bercak-bercak, enggak mulus dan seterusnya. Daun juga demikian, pada bayam ya, enggak hijau, bercak-bercak dan seterusnya. Kemudian penyakit pada hewan atau manusia. Nah, ini sering sekali terjadi pada coronavirus ya, ini ya. Coronavirus. Ternyata coronavirus itu sudah lama ya.
lama ditemukan, bukan hanya pada masa-masa ini saja, akan tapi pandemi terjadi pada masa-masa ini. Kemudian ada herpes ya, yang menyerang pada manusia. Yang berikutnya, peran yang menguntungkan, di antaranya ada vaksinasi dan penanganan virus. Yang pertama adalah vaksinasi, yaitu pemberian virus yang telah dilemahkan ke dalam tubuh agar tubuh membentuk antibodi virus tersebut. Nah, ini adalah vaksinasi, atau dalam bahasa kita sering diistilahkan imunisasi. Ini virus yang telah dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tubuh membentuk antibodi virus tersebut. Nah, ini juga pada masa-masa ini baru dicanangkan oleh pemerintah kita berkaitan dengan vaksin daripada corona ya. Semoga apa yang diusahakan oleh pemerintah kita bisa segera terrealisasi sehingga kita bisa masuk seperti sedia kala, beraktivitas seperti sedia kala, dan seterusnya. Yang kedua, untuk pengobatan. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan peran yang menguntungkan dan yang merugikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya sehingga pada subbab virus insya Allah sudah selesai. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut pada kegiatan diskusi kita insya Allah. Kemudian yang berikutnya nanti pada bagian-bagian selanjutnya kita masuk pada bagian bakteri seperti itu. Alhamdulillah, kita cukupkan pertemuan pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.